Oke, setelah kita sudah menarget, oke, di benak kita udah ketemu orangnya siapa, segmennya siapa, yang potensial, angkanya berapa, mereka potensi marketnya itu, size marketnya ada berapa. Terus di kepala kita juga udah ada angka, oke, target market saya itu dari angka segitu berapa. Terus saya udah tahu diturunin per tahun berapa, per bulan berapa, saya harus ngerekrut tenaga penjual berapa, dan mereka harus punya target berapa. Detail banget, detail banget. Ya, setelah itu baru kita bicara tentang winning product. Nah, ini logika BMC ini, kenapa harus ada logika BMC? Kalau orang nggak punya logika BMC, maka dia pecah-pecah dia. Setelah dia nemuin winning product, kayak nggak ada hubungan dengan setelah dia menemukan winning market, kayak nggak ada hubungan sama winning product. Padahal di BMC jelas real gitu loh. Dari analisa customer segment kita masuk ke dalam analisa value proposition, yaitu menemukan winning product gitu, sehingga alur berpikirnya dia runut gitu. Oke. Nah, konsep dan metode di sini tulis ya. Nah, poinnya adalah kata kunci ketika kita ingin menemukan winning product adalah uniqueness. Ya, keunikan. Tidak pernah ada bisnis yang bisa besar dan lestari kalau tanpa memiliki keunikan produk. Produk kalau tidak punya keunikan tidak akan kemana-mana. Keunikan yang akan mengubah produk Anda dari komoditi produk menjadi winning produk. Maksudnya komoditi produk itu salah satunya gini. Kalau Anda nggak punya keunikan, hanya sekedar jualan produk umum saja gitu kan, nggak ada keunikannya, nggak ada nilai tambahnya, nggak ada sesuatu hal yang berbeda dan sebagainya, pada dasarnya akan menjadi komoditi produk. Komoditi produk itu kelemahannya adalah nanti perang harga. Setelah itu nggak ada bedanya. Jadi kalau misal dipasarin di marketplace, di apa segala, numpuk-numpuk, nggak ada bedanya sama antara produk Anda dengan produk yang lain, itu nggak ada bedanya, ketumpuk karena komoditi gitu ya. Terus akhirnya juga terjadi perang harga karena ya pasaran gitu ya. Pasaran pada umumnya seperti itu aja gitu loh ya. Jadi akhirnya nggak kuat, nggak unik, nggak kuat. Oke. Ya, jadi mau mulai dari bisnis skala kecil sampai besar, pasti dia akan berbicara keunikannya apa. Karena itu yang akhirnya membedakan, ya, yang membedakan produk ide dengan yang lainnya dan berpotensi untuk orang mau mencoba. Karena prinsipnya orang nggak kenal itu kan mau nyoba dulu nih. Orang mau nyoba itu kalau ada perbedaan gitu, mencolok gitu. Oh, ini kayaknya beda sendiri nih. Boleh deh coba apaan sih gitu. Jadi itu prinsipnya, ya. Tapi nantinya kalau Anda cuman fokus sama keunikan tapi nggak quality, ya sudah, memang banyak orang nyoba tapi kecewa. Ya jadi ya, yang diperlukan adalah pertama untuk menarik perhatian adalah temukan keunikannya. Setelah itu ya memang produk itu sendiri juga memang harus quality gitu, sehingga ketika orang coba akhirnya repeat order seperti itu. Karena itu yang kita maksud dengan winning product adalah dia unik sehingga orang tertarik, lalu dia kualitas sehingga orang puas. Nah, itu kata yang lumayan oke tuh. Jadi apa? Notes tuh. Jadi ini ya, apa, orang tertarik karena unik, orang puas karena kualitas. Oke. Kita lanjut. Ya. Jadi dari sini akhirnya inilah benang merah ketika kita menganalisa customer segment ya, ataupun tadi kita sudah menemukan winning marketnya, baru kita menemukan winning produknya. Nah, semua itu ada di dalam value proposition canvas ya. Jadi ketika kita sudah membedah tadi, kita udah panjang lebar ya membahas tentang winning produk. Nah, dari situ kan kita udah analisa, oh 20% orang ini nih yang jadi winning market saya. Apa hot buttonnya mereka tuh apa sih, udah kita gali, udah kita cari tahu. Oh, false belief-nya mereka apa sih. Nah, itu yang kita rumuskan dalam bentuk ini, kebutuhan, keinginan, dan ketakutan masalah mereka. Ini kita rumuskan aja, kita tulis coret-coret aja. Oh, ternyata keinginannya dia pengen pengen punya rumah nih ternyata. Oh, rumahnya yang kayak apa ya keinginannya ya. Oh, yang karena dia pasangan baru, yang kecil-kecil aja dulu deh, yang penting sesuai kan gitu kreditnya, karena dia KPR gitu, kreditnya masuk lah sama gajinya dia. Kita bisa range orang dia baru, pasangan baru, terus mungkin dia pegawai, terus dia mungkin tahapannya masih paling maksimal manajer gaji paling misalnya maksimal 10 juta. Oh, berarti dia bisa alokasikan untuk untuk cicilan rumah di angka 2 juta 3 juta masih oke lah. Nah, jadi kita bisa tahu tuh needs-nya apa, wants-nya apa, fear-nya apa. Oh, takut misalnya mahal atau prosesnya bla bla, ataupun nanti banjir dan lain sebagainya. Jadi kita rumuskan dulu
Setelah kita rumuskan itu, baru kita bicara, oh berarti setelah kita merumuskan ini semua, kita ngerti, oh berarti dia butuh fitur rumah yang tadi tipenya 36 ataupun 45 cukup, benefitnya nanti kita bebas banjir atau apa, experience-nya ya untuk rumah hunian cocok untuk keluarga muda misalnya atau keluarga yang baru, karena sekelilingnya tetangga-tetangganya juga segmen yang sama gitu, keluarga baru, sehingga nanti anak kecilnya banyak, bisa rame, bisa main bareng di kompleksnya dan sebagainya. Jadi akhirnya teman-teman semua, kalau teman-teman pakai ini semua ya, pada akhirnya nggak ya, untuk teman-teman bisa benar-benar secara tepat menentukan winning produknya akan lebih tajam seperti itu. Oke, ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh misalnya sekolah UKM. Nah, ini kita bicara keunikannya, terus winning produknya apa sih? Sekolah UKM itu produk digital dalam bentuk e-course, sistem referral, seminar rutin mingguan. Nah, biasanya e-course hanya sistem referral aja tanpa ada seminar rutin, ya kan? Pendalaman materi yang diberikan di e-course, lalu sekolah bisnis yang didesain dari awal menggunakan virtual space. Ya, jadi kita punya keunikan dibandingkan dengan platform yang lain. Seperti itu ya. Lalu misalnya produk frozen food, Oton Seafood ya, frozen food khusus hasil laut ya. Jadi keunikannya dia masuk ke spesifik. Frozen food banyak ya, rata-rata jual semuanya ya, bakso ini. Nah, dia mau masuk langsung spesifik, saya spesialisasi. Nah, saya spesial di seafood ya, frozen food khusus hasil laut ya, membuat produk pendamping, ada sambelnya, ada sausnya. Nah, ini salah satu klien kita juga nih, ready to eat gitu kan, bisa buat nanti nasi kotak, jadi dia bisa untuk keluarga, bisa untuk segmen yang mau ngejual lagi gitu, bisa juga seperti itu ya. Dia juga mengcombine dengan pemasaran menggunakan charity marketing ya, dengan isu misalnya peluang usaha korban PHK, jadi dia nyari sumbangan ke donatur terkumpul duitnya nanti dibeliin produk ini dikasih kepada si korban-korban PHK untuk nanti usaha, jadi resellernya dia. Jadi dia merekrut reseller itu dengan program charity marketing. Gila bener-bener ya, itu memang kita desain salah satunya, ibarat kata memang untuk ada sisi jadi dia bukan cuman concernnya, bukan cuman bikin bisnis semata gitu kan, tapi bisnis yang bisa berdampak untuk membantu sesama misalnya. Jadi nah itu bisnis model. Oke. Nah, itu ini turunannya ya, program donasimu ya. Ini yang kita bangun juga sama teman-teman yang lain ya, platform donasi online menggunakan sistem referral ya, membentuk komunitas sobat peduli menggunakan sama media campaign ya. Jadi prinsip dasarnya platform-platform donasi sebelum-sebelumnya menggunakan biasanya nggak ada yang menggunakan referral. Nah, kita kenapa menggunakan referral? Kita berpikir gini, prinsip awalnya yang membedakan, karena gini, di luar sana udah banyak gitu, kita bisa apa segala macam, asik, yang lain juga bikin Indonesia Dermawan apa macam-macam banyak. Terus kita bingung, kita mau bikin platform ini, terus apa keunikannya dengan yang lain? Akhirnya kita menemukan salah satu winning produknya adalah kita menggunakan sistem referral. Jadi kita berbasis ada agent-agent tadi, affiliate marketer tadi, untuk mengkampanyekan program-program tadi. Jadi lewat sistem referral tadi, share gitu kan, share linknya, orang ngeklik, terus dari hasil dia gitu ya, intinya referral lah ya. Kita menggerakkan komunitas, kita bentuk komunitas namanya Sobat Peduli, anak-anak milenial yang peduli, kita ajarin digital marketing, mereka bikin campaign, terus habis itu orang berdonasi lewat link-linknya mereka. Jadi itu keunikan yang kita bangun di platform donasimu. Oke, lalu gimana cara bikin membangun keunikan tadi gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita explore, yaitu dari sisi inovasi produk ya, dari sisi inovasi produk. Misalnya tadi ada hal-hal yang pesaing kita nggak punya gitu, terus kita kombinasikan, kita kasih added value-nya, kita sedikit modifikasi, akhirnya jadi inovasi. Nah, inovasi ini juga kaitannya bisa dengan inovasi yang saya jelasin kemarin gitu ya, inovasi bisnis model. Karena apa? Kadang-kadang memang inovasi itu bukan di teknologinya, bukan di produknya, bukan dia, hampir sama, tapi bisnis modelnya yang berubah. Kayak tadi Tom Seafood kan ya sebenarnya sama aja gitu. Kita balik lagi sih. Tom Seafood kan prinsipnya sama aja ya, frozen food gitu. Walaupun dia bilang khusus hasil laut lah, tapi kan sama.
tapi dia menginovasikan bisnis modelnya, inovasi bisnis model. Dia masuk ke charity, dari charity orang donasi, donasinya itu dibeliin ke produknya dia, terus akhirnya dikasih ke orang-orang korban PHK, ya. Dan korban PHK-nya ini karena dia nggak punya kerjaan, jadi resellernya dia bimbing lagi, akhirnya si korban ini ekonominya bagus, punya penghasilan. Nah, itu inovasi bisnis model gitu loh, ya. Jadi tadi yang berikutnya kualitasnya, kita lebih bagus kualitasnya, lebih tahan lama, lebih apa dan sebagainya, itu bisa kita explore. Harga, ya, harganya di situ murah, layanannya bagus, ini banyak dapatnya, bla bla segala macam, itu juga bisa jadi keunikan, ya. Lalu target market, nah target market di sini ini yang kita sebut kalau di ada di e-course-nya, di bukunya di e-book itu, target marketnya itu kita membidik yang ceruk, yang segmen yang ceruk pasar atau niche market, atau bahkan kita sebutnya sub niche market. Contohnya gimana? Ya, target membangun keunikan target market. Jadi spesifik banget. Jadi misalnya mau jualan, sama-sama jualan jilbab. Oke, jualan jilbab. Ya. Lalu orang semua jualan jilbab gitu, kemarin-kemarin gitu kan. Tapi saya mau sesuatu yang unik dengan membidik target market yang spesifik, yang sub niche market. Akhirnya apa? Industrinya adalah hijab industrinya pakaian, niche marketnya adalah hijab, wanita muslimah. Lalu sub niche marketnya apa? Wanita muslimah yang suka traveling, jadi akhirnya dia bikin hijab traveling. Nah, itu yang dimaksud dengan membangun keunikan berdasarkan target market yang ceruk sekali gitu ya. Contoh misalnya sama-sama bikin produk delivery food gitu ya, catering lah, tapi dia masuk ke ceruk pasar dari orang yang menggunakan jasa catering. Apa misalnya? Dia masuk ke target market yang spesifik, yang ceruk sekali, yang niche market banget. Ya, misalnya dia masuk ke target marketnya atau niche marketnya adalah bagi penderita diabetes misalnya, yang berobat jalan di rumah misalnya, atau penyakit jantung misalnya. Nah, dia bikin catering sehat untuk penderita atau orang yang punya penyakit jantung, orang yang punya penyakit diabetes, dia bikin cateringnya. Nah, itu yang dimaksud dengan membangun keunikan berdasarkan target market yang spesifik. Oke, berikutnya service ya, layanan. Layanannya ya tadi, layanannya bisa unik gitu. Misalnya ada tambahan layanan apa ya, istilahnya layanannya sih istilahnya ada tambahan-tambahan biasanya. Jadi layanan cuci motor misalnya, terus ada tambahan servisnya gitu loh. Ya, plus misalnya helmnya dibersihin juga misalnya, servis ya. Ataupun misalnya jasa termasuk pelatihan misalnya. Dia ngasih tambahan servis ataupun layanan yang unik ya, tambahan-tambahan lainnya gitu ya. Itu bisa di-create macam-macam lah ya. Oke, brand personality. Nah, ini yang menarik nih. Brand personality ini adalah membangun keunikan. Jadi kadang-kadang produknya biasa aja, tapi karena ownernya nyentrik, ownernya memang punya brand personality yang tinggi, yang bagus gitu kan, pada akhirnya dia akan meningkatkan keunikan dari produk itu sendiri ya. Jadi seringkali justru orang itu, karena begini prinsipnya di brand personality ini, orang itu cenderung beli karena suka sama siapa yang menjual. Jadi ini penting sekali, brand personality ini harus kita bangun. Jadi ketika teman-teman semua itu dikenal sebagai orang yang peduli, orang yang baik, orang yang care sama teman-temannya segala macam, ketika teman-teman akhirnya merekomendasikan sebuah produk, itu teman-teman yang sudah merasakan kedekatan, interaksi yang baik dengan Anda gitu ya. Akhirnya dia mudah ngejualnya gitu. Nah, jadi membangun brand personality adalah juga bagian dari keunikan. Oke. Yang berikutnya ini ya, ini tugas sebenarnya ya, sambil break nih. Oke, ini tapi nanti teman-teman bisa diinin di rumah deh setelah ini ya. Jadi ketika Anda mendeskripsikan produk Anda dengan kata sifat gitu, paling murah, paling awet, paling mengerti keinginan pelanggan, paling cepat, paling enak, paling asli, paling cepat, paling gampang, ya kan, paling kreatif. Jadi tinggal teman-teman mengeksplor saja gitu. Ya. Oke. Nah, terus setelah itu baru teman-teman rumuskan keunikannya apa ya. Setelah
teman-teman melalui proses ini, analisa ini tadi, itulah yang disebut dengan akhirnya teman-teman menemukan winning produk. Winning produk yang tepat dengan customer tadi yang sudah dirumuskan tadi, winning marketnya sudah dirumuskan mewakili ini, ya kan? Lalu ini kita rumuskan kepada produknya. Oh, berarti fiturnya ini, keunikannya ini, benefitnya apa, terus experience-nya ataupun ketika orang tadi memakainya nanti dia merasakan apa, seperti itu. Ya. Tapi intinya dengan mengeksplor lebih jauh, kita fokus untuk di materi ini, sisi keunikannya saja yang dieksplor. Itu sudah akan menemukan winning produk. Simpelnya seperti ini. Ketika akhirnya teman-teman udah menemukan tadi winning market, terus teman-teman mau nyari produk apa nih yang buat laku buat dia. Teman-teman bisa jadi nggak produksi sendiri, cari-cari aja di misalnya di mana misalnya ya, di marketplace atau di apa, atau teman-teman yang punya produk-produk apa, cari mana produk-produk mereka yang bisa memenuhi apa tadi hot button dan juga false belief ya, menjawab false belief dari apa problem ataupun kebutuhan, keinginan dan problem dari apa winning market yang sudah teman-teman milikin ya. Setelah itu cari aja, oh ini kayaknya unik nih produk, wah ini keren juga nih, wah ini apa namanya dari sisi keunikannya kuat nih. Misal. Jadi teman-teman udah bisa punya orientasi untuk apa insting ataupun alat untuk memutuskan, alat untuk menganalisa, wah ini bagus nih produknya, ini laku nih kalau ditawarin ke ke apa namanya market potensial saya nih, ini laku nih. Karena ada kriteria-kriterianya tadi ya. Jadi ini juga bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman memilih produk ya tadi, jadi tidak produksi sendiri, tidak membuat sendiri, tapi memilih ya, akhirnya bisa ketemu gitu, oh udah ngerti gitu loh, oh kategori ini yang bakalan laku nih, seperti itu ya. Oke, tadi udah cara membangunnya udah saya jelasin satu-satu gitu kan. Terus untuk mendeskripsikannya juga sudah jelas, nanti bisa pakai kata paling apa ya, nanti bisa di-combine lagi di apa namanya di ebook yang e-course-nya itu untuk pendalaman tentang value proposition, karena winning product itu ada di bab value proposition.